Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Aristo, saya memang sedikit bingung dengan praktek peradilan pidana seperti ini. Karena kalau kita berkaca kasus Sambo, dia eksepsi. Kalau untuk Mario Dandi ini kan tidak mengajukan eksepsi. Nggak ada yang perlu dibantah dalam dakwaan hari ini. Apa sih termasuk strategi atau bagaimana ya? Pasti ini tergantung ya. Eksepsi itu kan keberatan terhadap dakwaan, bukan pada formal, bukan pada substansi dakwaan, tapi proses lahirnya dakwaan. Jadi yang saya mau bilang tergantung. Ini strateginya ini mau menyerang, apa mau pasrah, udahlah bertahan. Kalau lihat di situasi ini kan tekanan publik luar biasa nih. Mario Dandi jadi isu nasional. Bahkan bapaknya pun ikut kena getahnya, ditahan juga. Artinya nih ruang geraknya itu sangat sedikit. Jadi kalau dia mau melawan akan sia-sia. Hampir tidak ada ruang untuk melawan. Jadi kalau saya lihat ya prediksinya, ya udahlah kalau udah begini saya pasrah aja. Jadi sederhananya mungkin strateginya dia akan ngomong kepada hakim, ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau dia pasrah, udahlah Pak Hakim saya dakwaannya betul, saya tobat aja, tolong saya masih muda, tolong hentikan neraka ini di dunia, udahlah saya mengakui semua. Itu strategi pasrah. Makanya tadi kan pengacaranya bilang nggak eksepsi, kita kooperatif aja. Karena mungkin kita lihat tekanan publik kan begitu besar. Yang kedua, kalau dia melawan, kalau dia melawan seperti Sambo misalnya udah terlihat. Kalau dia melawan nggak ada simpati, ada variabel tekanan publik, jangan-jangan hukumannya bisa tambah berat. Jadi harus ada dua pilihan strategi dalam berlitigasi. Ini kan ceritanya ini show nih. Ini show-nya ini kamera mengarah ke sana semua. Bahkan kenapa kalau saya lihat ya, kenapa nggak dari awal Mario ini udahlah mestinya tadi dia bilang aja Pak Hakim ampun saya nyesel, saya nggak lihat itu. Saya nggak lihat, masih setengah-setengah nih, pasrahnya nih masih. Dari kuasa hukum baru ya pasrahnya. Baru dari kuasa hukum, jadi dia belum ada adegan dia sangat menyesal atau dia minta maaf secara publik. Kan kita nggak lihat. Ya sebenarnya pemirsa saya juga berupaya untuk mengundang kuasa hukum dari Mario Dandi, tapi memang tidak bisa berkesempatan hadir. Nah Mas Hamzah, ini bagaimana kalau jangan-jangan ini akan menjadi strategi dari kuasa hukum Mario Dandi untuk menarik simpati mulai dari masyarakat, hakim. Apakah ini juga jangan-jangan bisa jadi vonis Mario Dandi ini tidak sesuai dengan dakwaan hari ini 12 tahun seperti apa? Enggak, kalau vonis itu kan dilihat dari tuntutan. Nah kalau PH-nya Mario Dandi hari ini tidak melakukan eksepsi, itu kan memang salah satu strategi dalam pengacara untuk membela kepentingan kliennya kan. Tetapi kalau saya pribadi dan LBH Ansor masih optimis, karena kan sebelum dari peristiwa ini ada putusan pidana anak yang sudah diputus dan sedang lagi proses kasasi mungkin. Nah dari itu aja kita bisa bercermin, JPU itu menuntut dengan hukuman yang maksimal, yaitu 4 tahun untuk pelaku anak yang turut serta, 4 tahun. Dan dari vonisnya kita lihat divonis 3,5 tahun. Nah kalau kita hitung secara matematika, nah untuk kasus pelaku dewasa ini kan berarti tuntutannya nanti kalau mengikuti pelaku anak 12 tahun. Dan vonisnya tidak mungkin di bawah 10 tahun, kalau melihat hitungan matematika. Nah kalau saya dari keluarga korban melihat hal ini, ya mungkin kalau anak banyaklah pertimbangan karena dia masih anak kan. Untuk pelaku dewasa ini ya kita LBH Ansor dan keluarga korban pengen pelaku dewasa ini divonis dengan hukuman yang maksimal. Karena sebagaimana kita lihat dampak perbuatan penganiayaan ini sangat keji, apalagi kalau kita lihat korbannya ini seorang anak yang masa depannya masih panjang. Karena terjadi peristiwa ini pasti mengganggu dengan perkembangan anak tersebut untuk menjalani hidup ke depannya. Oke, nah bagaimana Mas Aristo bahwa kuasa hukum berharap malah lebih berat daripada ini, bahkan mungkin maksimal 12 tahun, karena efek dari David ini adalah tidak akan bisa seperti sedia kala, ini normal lagi seperti apa? Ya, jadi mungkin nggak jadi pertimbangan? Mungkin, ya kalau ditanya apakah mungkin jadi pertimbangan, ya sangat mungkin. Tadi kan tebakannya Mas Hamzah itu sudah hitung-hitungan minimal 10 tahun ya. 10 tahun minimal ya. Kalau saya sih ngelihat, kalau saya bisa berikan range ya, kalau kita mau main prediksi ya. Jadi kita lihat itu pasti akan related dengan putusannya AG. Ya. Nah, ya. AG ini karena saling berhubungan nih, AG kan Shane, kemudian
Mario Dandi. Nah, mereka ini sekarang lagi bermain menyelamatkan diri masing-masing. Kita lihat AG itu sedang melaporkan juga Mario Dandi soal pelecehan seksual itu ya. Ya. Itu bisa itu kita harus kalkulasi juga itu. Kemudian Shane ini juga kayaknya mau dari mau memisahkan diri. Dia selalu menggaungkan argumen tentang ada hubungan status yang tidak seimbang, yang satu kaya, yang satu ekonominya di bawah. Jadi ada status ekonomi. Jadi dia mau memisahkan. Jadi Mario Dandi ini di paling atas Ya, lah baik. ya. Nah, ini dia bisa memang hukuman yang paling maksimal. Ya, tapi kalau saya lihatnya tergantung kalau misalnya 3,5 tahun kan dikali 2 ya 7 ditambah 2 kalau saya lihatnya range-nya itu 7 sampai 9 tahun. Kalau saya Baik. boleh prediksi ya Baik. dari putusannya AG. Baik, terima kasih Mas Hamzah, terima kasih Mas Aristo. Kita tunggu nanti bagaimana sidang ini akan berlanjut karena sidang ke depan nanti agendanya adalah pemeriksaan saksi ya. Iya. Baik, terima kasih narasumber saya.